El Shaddai FM full of new wonders. Halo, shalom keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win hadir kembali untuk Anda, tentunya di satu program acara yang selalu Anda nanti-nantikan, yaitu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Lagi ngapain nih keluarga El Shaddai? Yang jelas lagi nyimak ya, sedang menyimak program-program acara yang ada di El Shaddai FM karena selalu memberkati dan menginspirasi kita, menguatkan iman kita juga. Ya, di Ngopi Pagi kesempatan kali ini saya mau membagikan kepada Anda yang berhubungan dengan kulit sensitif. Apakah Anda pernah mengalami yang namanya kulit sensitif? Dan apa aja sih penyebabnya? Nah, untuk itu keluarga El Shaddai, saya akan bagikan untuk setiap Anda. Ketika kita memiliki atau mengalami yang namanya kulit sensitif, itu pasti tidak menyenangkan ya, khususnya kalau itu terjadi di kulit wajah kita. Apalagi kita adalah para wanita atau kaum hawa yang selalu menginginkan kondisi kulit wajah kita itu oke, ya. Jadi untuk Anda yang memiliki kulit sensitif, selalu mengeluhkan kondisi kulitnya yang rentan terhadap iritasi dan kemerahan, juga sering keluarnya jerawat dan lain sebagainya. Jadi ada seorang dokter kecantikan ya, itu mengatakan kulit sensitif itu adalah kondisi ketika kulit itu bereaksi secara berlebihan terhadap berbagai zat atau faktor lingkungan. Jadi kondisi ini dicirikan dengan kulit yang penuh rasa perih, kemudian keluar warna kemerahan, bahkan kulitnya terasa terbakar begitu ya, panas, kemudian juga gatal dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita juga perlu tahu nih keluarga El Shaddai, apa saja sih penyebab kulit sensitif yang rentan iritasi, itu disebabkan oleh apa saja. Beberapa faktor utama yang perlu kita ketahui dari sisi internal maupun eksternal. Saya akan bagikan untuk Anda keluarga El Shaddai sesaat lagi ya. Tetap di Ngopi Pagi. Dan kita mau masuk langsung ya keluarga El Shaddai untuk kita lebih lagi mengetahui apa saja sih penyebab untuk kulit yang sensitif. Jadi kalau kita tahu penyebabnya, maka nanti kita bisa mengerti jalan keluarnya atau mengerti cara mengatasinya. Yang pertama adalah kalau kita mengalami kulit yang sensitif di kulit tubuh maupun wajah kita, karena kita sering mandi dengan air panas yang terlalu lama. Bagaimana dengan Anda? Ya, jadi salah satu penyebab kulit sensitif yang sering kita abaikan adalah mandi dengan air panas yang terlalu lama. Nah, banyak orang ya keluarga El Shaddai dari setiap kita itu memilih untuk mandi dengan air panas karena itu bisa membuat tubuh kita terasa hangat dan juga bisa mengurangi stres. Namun perlu kita perhatikan, air panas itu bisa menghilangkan kelembapan alami kulit dan bisa merusak fungsi pelindung alami. Nah, akibatnya kulit akan mengalami kekeringan, kemerahan, kemudian terjadi iritasi dan juga bisa mengalami gatal-gatal. Kalau mandinya terlalu lama, mandinya terlalu banyak menggunakan air panas, itu juga bisa mempengaruhi kulit kita menjadi lebih sensitif. Bagaimana dengan Anda keluarga El Shaddai? Apalagi kalau sudah malam ya, pulang dari kerja atau pulang dari bepergian, hujan lagi. Nah, kan pengennya mandi air panas ya. Tapi di sini kalau kita tahu ternyata mandi menggunakan air panas terlalu lama itu bisa menyebabkan kulit kita menjadi sensitif. Yang kedua, kulit kita bisa menjadi sensitif disebabkan karena tidak cocok dengan sabun.
Pemilik kulit sensitif keluarga Elsiadai perlu lebih berhati-hati ya di dalam menggunakan sabun yang digunakan sehari-hari. Sabun yang tidak memiliki kandungan pelembab itu justru bisa memperparah kondisi kulit sensitif. Jadi kalau misalnya kita menggunakan suatu sabun yang kurang melembabkan kulit, padahal kulit kita sensitif, itu juga akan menjadi masalah. Jadi kita bisa cari atau gunakan sabun yang bisa melembabkan kulit kita. Kalau kita menggunakan sabun, kemudian setelah itu kita merasa kulit kita menjadi kok malah lebih kering ya, jangan diteruskan menggunakan sabun itu ya keluarga Elsiadai. Langsung ganti, langsung cari sabun yang bisa melembabkan kulit kita, karena itu bisa menyebabkan kulit kita menjadi lebih sensitif dan akhirnya kita mengalami yang namanya iritasi, gatal-gatal, kemudian kemerahan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah terganggunya skin barrier. Apa ya skin barrier itu? Skin barrier itu adalah lapisan yang ada di permukaan kulit kita, lapisan yang paling atas yang ada di permukaan kulit kita. Jadi kalau terganggunya skin barrier itu di mana? Tujuan daripada skin barrier itu adalah dia bisa melindungi dari paparan sinar UV atau dari polusi ya. Tetapi kalau itu terganggu, itu bisa menjadi salah satu penyebab kulit kita menjadi sensitif. Nah, fungsi skin barrier itu ya tadi yang sudah saya katakan, itu dia bisa melindungi lapisan kulit ya dari paparan zat asing atau iritan dari luar atau bahkan paparan sinar UV yang terlalu berlebihan. Terganggunya fungsi skin barrier ini pada kulit sensitif itu bisa membuat kulit kita menjadi sensitif. Nah, untuk itu jangan sampai skin barrier kita atau lapisan permukaan yang ada di kulit kita menjadi terganggu. Sehingga itu kalau skin barrier kita tidak terganggu, itu bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UV, polusi, dan dari zat asing atau iritan dari luar. Penyebab apa lagi ya keluarga Elsiadai yang perlu kita ketahui sehingga kulit kita tidak mengalami yang namanya iritasi, kulit kita tidak mengalami gatal-gatal atau mengeluarkan ruam merah-merah karena kita mengalami iritasi atau terjadi gangguan ya di dalam kulit kita sehingga itu yang menjadi kulit kita menjadi sensitif. Sudah 3 hal yang saya bagikan untuk Anda keluarga Elsiadai. Masih ada beberapa hal lagi yang saya akan bagikan untuk setiap Anda. Tetap stay tune di Elsiadai FM. Terima kasih untuk setiap Anda keluarga Elsiadai yang masih tetap stay tune di Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Untuk Anda yang saat ini mau berpergian atau menuju satu tempat bersama dengan keluarga ataupun menuju keluar kota karena ada urusan kerjaan, hati-hati di jalan ya. Tetap jangan abaikan setiap rambu-rambu lalu lintas, tetap taati setiap peraturan yang ada. Bahkan jangan lupa juga membawa surat-surat penting, baik itu SIM, STNK ya. Kemudian juga perhatikan kondisi kendaraan kita, baik itu motor ataupun mobil atau apa saja yang Anda gunakan untuk berpergian. Tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita lanjut ya keluarga Elsiadai. Penyebab apa saja yang perlu kita ketahui ketika kita mengalami kulit yang sensitif. Selanjutnya adalah gangguan pada syaraf kulit. Gangguan pada syaraf kulit. Ya, jadi ketika kulit sensitif itu terjadi, itu disebabkan oleh terganggunya fungsi syaraf pada kulit. Nah, kondisi ini ya keluarga Elsiadai itu memicu timbulnya sensasi yang nggak enak atau tidak nyaman. Seperti kita bisa merasakan perih ya di kulit kita atau di wajah kita. Kemudian kita merasa kok seperti terbakar begitu ya, panas dan menimbulkan ruam yang kemerahan. Kemudian syarafnya juga terganggu
sehingga ada rasa peri-peri, rasa panas dan lain sebagainya itu, atau juga terjadi reaksi peradangan pada kulit. Ya kalau kulit kita sudah, apalagi kulit wajah ya, terjadi peradangan itu pasti timbul yang namanya jerawat, timbul yang namanya flek-flek hitam. Padahal itu sangat amat dihindari ya oleh kita kaum Hawa. Ya, jadi penyebab kulit kita menjadi sensitif itu karena ada gangguan pada syaraf kulit. Jadi kita bisa cari tahu dan kita bisa kemudian mengatasinya itu dengan diobati. Ya, karena kita sudah tahu ini penyebabnya. Kemudian penyebab kulit yang sensitif yang terakhir adalah terlalu sering terkena gesekan. Maksudnya gimana ya? Jadi faktor lainnya yang menyebabkan kulit sensitif itu bisa meradang. Tidak hanya hati ini bisa meradang, enggak ya, kulit itu bisa sensitif dan mengalami peradangan itu adalah terlalu sering terkena gesekan. Baik itu dari tangan kita sendiri, baik itu dari pakaian yang kita gunakan, yang kita kenakan maupun dari benda-benda lain. Nah, kebiasaan seperti menggaruk ya area yang gatal secara berulang dan juga dengan kencang itu bisa memicu iritasi dan kemudian infeksi. Kita tahu itu. Jadi juga bisa disebabkan kebiasaan mencuci tangan atau membersihkan wajah yang terlalu sering dengan sabun yang keras. Juga bisa memperparah kondisi kulit kita. Maksudnya keras itu yang tidak cocok ya. Yang tidak cocok dengan kulit kita sehingga itu bisa memperparah kondisi kulit kita. Bukan hanya di wajah ya keluarga Elsiadai, tetapi di seluruh permukaan kulit itu bisa terjadi. Kalau misalnya kita sering cuci tangan dan terlalu sering, maka kulit kita itu bisa menjadi sensitif atau kulit kita bisa bereaksi dengan sangat cepat. Kalau sabun cuci tangan kita atau sabun pembersih wajah kita itu tidak cocok dengan kulit kita. Dan pasti itu akan mengalami yang namanya iritasi atau kulit kita menjadi sensitif. Jadi cari-cari tahulah sabun apa yang cocok dengan kulit kita, baik itu sabun cuci tangan ataupun sabun pembersih wajah kita. Dan juga jangan terlalu sering ya, karena ya mungkin kita pingin selalu bersih ya tapi jangan terlalu sering karena itu juga bisa mempengaruhi kelembapan kulit kita. Dan saya mau bagikan untuk Anda keluarga Elsiadai, kalau kita sudah mengalami kulit sensitif, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, kita bisa menggunakan pembersih wajah yang lembut, yang ada moisturizernya, ada pelembabnya. Jadi kita juga menggunakan pelembab yang ringan. Kemudian jangan lupa juga menggunakan tabir surya atau sunscreen yang sesuai atau yang cocok dengan kulit kita. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan serum yang itu bisa membawa menenangkan kulit kita, baik wajah ataupun kulit tubuh kita. Bagaimana dengan Anda keluarga Elsiadai? Apakah Anda saat ini sedang mengalami yang namanya kulit sensitif? Ketika kita sudah tahu penyebabnya dan kita mau belajar untuk mengatasinya, pasti kulit kita akan mengalami kulit yang sehat dan tidak mengalami kulit yang sensitif. Oke, sebelum kita berpisah keluarga Elsiadai, seperti biasanya akan ada motivasi untuk setiap Anda. Hal kecil yang dilakukan dengan setia itu bisa membawa perubahan yang besar. Ada di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia pun pasti akan setia dalam perkara besar. Saya Yohana Win pamit undur dari ruang dengar dan dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan keluarga Elsiadai. Kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program yang sama yaitu Ngopi Pagi, Ngobrol Inspirasi Pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Have a nice day. Salam untuk orang-orang yang Anda kasih. Salam sehat selalu. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.